Pelesiran ketiga negara Malaysia, Singapura, dan Thailand ini banyak menawarkan destinasi wisata yang menakjubkan. Tidak hanya menawarkan keindahan wisata alam, akan tetapi negara tersebut juga menawarkan spot modern yang sangat mengagumkan. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke negara ini. Apalagi jarak ketiga negara ini bisa ditempuh dengan jalur darat. Untuk mengisi energi sebelum jalan-jalan, kami menikmati aneka menu sarapan yang tersaji di Berjaya Waterfront Hotel ini. Hotel ini lokasinya sangat strategis karena dari tempat kami makan saja kami bisa melihat langsung wilayah Singapura yang terpisahkan selat. Setelah makan pagi, kami melanjutkan perjalanan ke Singapura menyeberang perbatasan via Woodlands Checkpoint. Halo, selamat pagi. Kita dari imigrasi ini mau lanjut ke Singapura. Ikuti perjalanan kami ya, guys. Dadah. Selama pelesiran ini, perjalanan dilakukan menggunakan jalur darat, sehingga para peserta pelesiran diajak untuk menikmati sensasi keindahan yang luar biasa dari negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di Singapura, ada banyak tempat wisata indah yang tidak boleh dilewatkan. Tiba di Singapura, tujuan pertama kami adalah Merlion Park. Untuk foto stop di ikon Singapura yakni Merlion, patung singa dengan ekor ikan, menjadi tempat wajib bagi siapapun yang datang ke negara ini. Hai guys, pemirsa. Kali ini kita rombongan udah sampai di patungnya Singapura. Ini ramai dikunjungin oleh negara-negara lain. Asik ramai nih lokasi Singapura. Dari rombongan kita, Val TV, dan Torwedo. Silakan guys kalau mau datang ke sini liburan. Patung ini menjadi ciri khas Singapura dan seringkali dijadikan spot foto yang paling digemari wisatawan. Patung ini memiliki arti penting bagi masyarakat Singapura. Bentuk badan patung adalah ikan, namun memiliki kepala singa. Merlion dengan tinggi 8,6 meter ini memang harus masuk ke dalam koleksi foto pribadi selama liburan di Singapura. Meski Merlion hanya digunakan sebagai ikon wisata hingga tahun 1997 saja, namun Singapura tetap memastikan Merlion menjadi objek wisata yang sangat menarik. Paling sekitar 3-4 kali lah. Tapi tetap mau ke ikonnya Singapura ya? Ya tetap. Kenapa? Karena merupakan ikon Singapura dan sudah mendunia. Jadi harus tetap kita kunjungi dan tetap kita lihat, berfoto dan mengabadikan kenang-kenangan indah di Singapura lewat Merlion. Kawasan ini juga bisa dinikmati dengan menyusuri wisata sungai River Cruise, namun karena waktu terbatas, kami tidak bisa menjajalnya. Udah berapa kali dah berapa lah, agak sering lah. Jadi wajib ya beli. Dah wajib. Udah wajib ya. Ini cuma haus be kan. Jarang kan di situ kan enggak katik, jadi beli di sini be. Lain.
Belum puas foto-foto dengan Merlion, kami harus melanjutkan perjalanan city tour Singapura ini. Jadi wajib ya makan es krim potong. Es krim ya, betul. Kalau kesini harus. Tapi di Jakarta juga udah ada, Mbak. Bintaro. Rasanya sama aja ya? Sama. Sama. Bedanya cuma tempatnya kalau kita makan di Indonesia dan di Singapura. Cuman kalau di Indonesia 15. Kalau di sini 10.000. Tujuan selanjutnya adalah makan siang di Joe's Outlet. Kami menikmati santap siang dengan menu prasmanan yang bisa dipilih sendiri sepuasnya. Mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup pun bisa dipilih. Habis santap siang, kami langsung diajak berbelanja oleh-oleh. Singapore Souvenir Center Joe's Outlet ini merupakan outlet yang menjual aneka jenis souvenir yang lengkap. Di sini kita bisa berbelanja berbagai macam produk, mulai dari t-shirt, ikon Singapura, alat tulis, parfum, dan aksesoris. Apalagi harga yang ditawarkan juga terjangkau murah. Selain itu, pengunjung bisa membayar dengan rupiah. wah belanja ya? Iya belanja nih tas Singapura buat kenang-kenangan Mbak. Belanja dengan harga murah membuat banyak peserta pelesiran langsung mengambil keranjang dan memborong tanda mata untuk keluarga di tanah air. Setelah santap siang dan belanja oleh-oleh dari Joe's Outlet, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Masjid Sultan. Masjid yang berdiri dengan megahnya di Kampung Glam, Singapura ini memang wajib dikunjungi bagi umat Muslim. Selain untuk beribadah dan dijadikan kiblat bagi masyarakat Muslim di Singapura sejak lebih dari 300 tahun yang lalu, Masjid Sultan telah ditetapkan sebagai monumen nasional di tahun 1975. Masjid ini juga dinobatkan sebagai masjid terbesar sekaligus tertua di Singapura. Belakang saya ini adalah Masjid Sultan. Ini adalah salah satu masjid bersejarah di Singapura yang digunakan untuk beribadah dan pusat agama Islam di Singapura sendiri. Masjid ini sendiri sudah mendapatkan sertifikat ISO, sudah diiktiraf. Menarik sekali bukan? Seperti apa masjid itu ya? Kami juga akan beribadah di sini untuk menunaikan sholat zuhur dan sholat asar sekaligus. Masjid Sultan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hussein Shah Johor. Kampung Glam sendiri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi warga Melayu dan Muslim yang ada di Singapura. Masjid megah tersebut dibangun mulai tahun 1824 hingga 1826, tak jauh dari kawasan Istana Sultan. Untuk membangun masjid megah tersebut menggunakan dana yang berasal dari East India Company ditambah dengan sumbangan masyarakat Muslim yang ada di kawasan tersebut. Bagi yang menggunakan pakaian pendek, pengurus masjid mewajibkan pengunjung untuk menggunakan jubah sebelum masuk masjid. Selain umat Muslim, para pengunjung non-Muslim tidak bisa masuk ke dalam tempat sholat.